Halo Bapak Ibu Guru, kali ini saya ingin berbagi lagi masih berkaitan dengan tema sebagai bahan ajar daripada Bapak Ibu Guru, para Bunda, Guru PAUD, TK dimanapun berada. Saya berharap video saya kali ini dapat membantu dan menginspirasi Bapak Ibu Guru dalam mengajar di ruangan kelas secara khusus berkaitan dengan materi bahan ajar tematik. Di video saya sebelumnya, saya sudah membahas tentang 7 hal yang perlu diperhatikan berkaitan dengan pemilihan suatu tema yang ingin diajarkan kepada anak didik kita di dalam ruangan kelas. Kalau Bapak Ibu belum menontonnya, bisa melihat di sini. Nah, di video saya kali ini, saya ingin berbagi dengan Bapak Ibu Guru sekalian berkaitan dengan tema dan subtema dan apa saja yang dibahas di dalam setiap subtema tersebut. Sehingga saat Bapak Ibu Guru mau mengajarkan tema-tema ini, Bapak Ibu Guru tidak perlu pusing untuk memikirkan apa yang harus dilakukan atau kalau tema ini subtemanya apa dan bagian-bagian yang harus dibahas itu apa. Karena saya akan membantu Bapak Ibu Guru untuk membreakdown atau menguraikannya. Yang pertama, tema diriku. Di dalam tema diriku, subtemanya ada 4. Yang pertama, tubuhku. Yang kedua, kesukaanku. Yang ketiga, identitasku. Dan yang keempat, keluargaku. Di dalam setiap subtema ada subtemanya lagi. Yang pertama untuk subtema tubuhku, yang pertama harus dibahas itu tentang bagian-bagian tubuh. Yang kedua, fungsi bagian tubuh. Yang ketiga, cara merawat bagian-bagian tubuh. Subtema yang kedua dari subtema kesukaanku, yang pertama dibahas adalah makanan kesukaanku. Yang kedua, kegiatan bermain kesukaanku. Yang ketiga, tempat kesukaanku. Di subtema identitasku, yang pertama dibahas adalah nama dan umur. Yang kedua, nama orang tua. Yang ketiga, alamat tempat tinggal. Yang keempat, ciri-ciri dari diri sendiri. Subtema keluargaku yang dibahas itu yang pertama, anggota keluarga. Yang kedua, pekerjaan anggota keluarga. Yang ketiga, kegiatan anggota keluarga. Yang kedua, tema binatang. Di dalam tema binatang ada 3 subtemanya. Yang pertama, binatang unggas. Yang kedua, ternak. Yang ketiga, binatang buas. Di setiap subtema ini ada subtemanya lagi. Untuk subtema binatang unggas, yang dibahas pertama burung, yang kedua ayam, yang ketiga bebek. Di dalam subtema ternak yang dibahas yang pertama kambing, yang kedua ayam, yang ketiga sapi. Di dalam subtema binatang buas yang dibahas pertama harimau, singa, dan badak. Bapak Ibu Guru khususnya untuk tema binatang
Bapak Ibu guru bisa mengkreasikan lebih daripada itu. Bisa membahas tentang binatang unggas, itu ada bagian-bagiannya lagi. Lalu yang disebut dengan binatang buas itu Bapak Ibu guru bisa membagikan lebih dalam lagi. Tetapi saya hanya memberikan contoh di sini 3 saja. Yang ketiga, tema lingkunganku. Di dalam tema lingkunganku ada subtemanya lagi. Subtema pertama itu tentang laut, yang kedua gunung, yang ketiga sawah, dan yang keempat kota. Di dalam subtema laut yang dibahas itu wilayah laut dan biota laut. Yang di dalam subtema gunung yang dibahas itu jenis gunung dan tumbuhan yang tumbuh di gunung. Di dalam subtema sawah yang dibahas itu adalah tanaman di sawah dan perairan untuk sawah. Dan untuk subtema kota yang dibahas adalah lambang kota, tempat bersejarah yang ada di kota, dan ulang tahun kota. Nah, Bapak Ibu guru, untuk tema lingkunganku memang ini butuh effort yang lebih pada guru untuk memilih kata yang lebih sederhana daripada yang saya sampaikan tadi. Contohnya tentang biota laut. Biota laut, Bapak Ibu guru perlu mencari kata yang lebih sederhana lagi yang bisa dipahami oleh anak-anak. Untuk tema alam semesta itu ada 4 subtemanya. Yang pertama, subtema matahari. Yang kedua, bintang. Yang ketiga, angin. Dan yang terakhir, bulan. Di dalam subtema matahari yang dibahas itu seperti waktu dan fungsi. Di dalam subtema angin yang dibahas itu fungsi angin dan proses terjadinya angin. Yang ketiga, di dalam subtema bulan yang dibahas itu waktu dan juga fungsi dari bulan. Dan untuk subtema bintang yang dibahas juga adalah tentang waktu dan nama dari bintang-bintang. Nah, ini salah satu tema juga yang harus butuh penyesuaian pemilihan kata yang tepat untuk anak-anak tingkat PAUD dan TK. Karena mereka belum memahami bahasa-bahasa ilmiah yang terlalu tinggi.